Karena bagaimanapun juga keturunan itu nggak lepas dari leluhur. Benar. Punarbawa ini Punarbawa. Punarbawa. Sang Punarbawa itu bagian daripada leluhur. Nah, kalau di pura lain belum tentu leluhur. Dan seringkali kita terjebak. Bagaimana jebakannya? Kita mengatakan, wah ini anak saya, ini cucu saya, ini anugerah pura A yang di sana itu. Tetapi ketika kita datang ke pura itu sudah punya niat dari rumah untuk memohon supaya dianugerahi keturunan Suputra, belum masuk ke areal pura, di luar pura ini ada dimensi. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini tidak biasa ini Hindu Channel. Karena yang biasa-biasanya kan yang bawakan hostnya itu namanya Miko. Nah, hari ini saya Julian. Oke, Om Swastiastu Haji. Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Ini baru jumpa lagi nih bersama Haji. Sudah berapa bulan ya, Ji? 2 bulan kali, Ji? Lebih kali. Lebih ya. Gimana, Ji, kabarnya? Baik, baik. Sehat. Saya lihat, saya perhatikan sibuk terus. Banyak acara, Ji, banyak agenda. Iya, saya banyak keluar ke daerah-daerah. Ya, urusan sama teman-teman, sahabat-sahabat dengan umat gitu. Dengan umat ya. Luar biasa, patut dicontohkan sama pemirsa Hindu Channel. Nah, Ji, kan sebelum-sebelumnya kita biasa bahas tentang beberapa topik-topik kan, tentang tema-tema yang menarik. Betul. Nah, hari ini saya juga bawakan sebuah tema, Ji, berangkat dari sebuah, pasti pemirsa Hindu Channel pasti mengalami, merasakan, mendengar tentang. Oke, Haji, saya ingin menyampaikan sebuah tema hari ini. Judulnya itu tentang bagaimana nunas keturunan anak Suputra. Memperoleh. Oke. Nah, sebelum saya bahas dalam ini sama Haji, saya ingin bercerita dulu, Ji. Sama pemirsa juga ini. Siapa tahu nanti mungkin pemirsa juga merasakan, pernah mengalami. Nah, kan kalau nunas keturunan itu kan kita kalau masyarakat yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah ya, pasti ingin dong punya keturunan, harapan gitu kan, punya anak yang cantik, yang ganteng gitu kan, yang sifatnya itu setidaknya itu sangat dermawan gitu, sangat pintar gitu kan. Banyak lah, harapan tuh banyak. Banyak ya, yang Ji, baik-baik ya. Yang baik-baik ini. Tapi kan realitanya seringkali terjadi. Sudah 4 tahun gitu ya. Sudah 4 tahun, udah 1 tahun. Kenapa gitu kok masih ada aja yang susah punya anak? Bahkan sudah ada yang bayi tabung segala, gagal pula bayi tabung. Ada yang sudah punya anak juga, maaf nih, meninggal. Gitu. Nah, sebenarnya apa ya penyebabnya, Ji? Kok bisa gitu? Hal ini banyak terjadi. Kondisi seperti ini kan merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Tetapi memang ada hal-hal yang sangat spesifik, sangat khas, sangat khusus, yang seringkali memerlukan perhatian yang lebih dari kita. Ada apa? Ada apa? Kenapa? Kan begitu. Kenapa? Karena apa? Tentu di zaman yang modern ini, teknologi luar biasa, apalagi teknologi medis wah, itu hebat sekali kemajuannya. Lengkap semua. Betul-betul luar biasa medis. Sehingga sebetulnya ketika misalnya pasangan yang ingin punya keturunan, kemudian setelah misalnya kawin, menikah 2-3 tahun, kemudian dicek secara medis, tidak ada masalah. Medis hebat sekali. Cepat tahu, nggak ada masalah kok dari pihak suami. Pihak istri nggak ada masalah. Tapi kenapa? Nah, kenapanya ini sering menjadi pertanyaan kita. Karena apa? Jalan medis sudah ditempuh, nyatanya kok begini-begini saja. Jadi besar harapan, kemudian ada keinginan lain. Tentu keinginan ini tidak bersifat medis lagi, walaupun nanti membutuhkan kombinasi antara non medis dengan medis. Katakanlah misalnya sudah berusaha, ternyata dengan non medis hamil. Ji. Untuk menjaga kehamilan medisnya benar. Nah, kita mungkin kalau untuk medis
Oke lah. Kita tinggalkan ya. Tinggalkan dulu, kita skip dulu. Iya, kita skip dulu. Kita fokus untuk yang non medis. Karena memang selama ini problemnya itu adalah non medis. Non medis. Nah, kira-kira seperti apa? Kenapa? Jadi begini. Kalau kita bicara non medis, pertama tentu pasangan ini secara non medis juga siap menjadi orang tua. Oke, satu itu. Satu. Tadi sudah kita pastikan bahwa medis nggak ada masalah. Iya. Nah, non medis pertama kesiapan. Karena ada pasangan yang hanya mengatakan kami ingin punya anak, tapi sesungguhnya dia ingin berkreasi, tidak ya. Ini kreativitas saja ini pernikahan ini. Ada yang begitu. Sehingga ada yang mengatakan nanti aja lah setelah saya menikah 4 tahun misalnya. Tapi karena tekanan dari keluarga besar, terutama mertua, misalnya atau orang tua. Kamu udah kawin 3 tahun nggak punya anak, gimana ini? Gitu loh. Nah, pertama kesiapan secara rohani. Kesiapan secara rohani dari pasangan. Kami siap lahir batin. Nah, kemudian yang kedua, Rig Weda Mandala 10, Sukta 15, ya. Kemudian Mantram 14 atau mantram 1 sampai 12 tentang leluhur, di sana juga disinggung bahwa keleluhuran atau pemujaan atau penyucian kepada jiwa-jiwa leluhur sangat dibutuhkan karena juga memberikan pengaruh terhadap perolehan keturunan yang suputra. Jadi leluhur kuncinya. Kuncinya leluhur. Kunci leluhur. Nah, sebelum Haji lanjutkan, kuncinya adalah leluhur. Nah, berarti kan selama ini yang menjadi dinamikanya itu kan, kenapa masyarakat nih pemirsa Hindu Channel melihat gitu, menjumpai lah mungkin di sekitaran lingkungannya dimanapun pemirsa berada, ini ada nih misalnya contoh si keluarga A gitu kan, dia tiba-tiba nunas di pura B misalkan gitu. Suatu hari dia diberikan diberikan keturunan sih. Tapi kok tiba-tiba umur sekian ada yang meninggal gitu kan. Umur sekian kok sakit-sakitan. Bahkan ketika dalam kandungan misalnya kira-kira sudah kandungan umur 8 bulan tiba-tiba hilang. Nah, kenapa? Sebenarnya kenapa ini, Ji? Tadi sudah kita tegaskan, kita sepakati bahwa urusan keturunan tidak boleh lepas dari keleluhuran. Nah, itu dia. Di garis bawahi ini pemirsa. Kita garis bawahi ini. Keturunan ini keleluhuran. Nah, kalau di Bali leluhur kita sudah luar biasa. Sudah menyiapkan yang namanya pura keluarga Sanggah Merajaan. Jadi segala urusan yang bersifat skala dan niskala tempatnya adalah Sanggah Merajaan. Kenapa? Sanggah Merajaan itulah sebetulnya terminal untuk berkomunikasi, curhat, memohon kepada leluhur dan juga kepada Brahma, Wisnu, Siwa dengan adanya Rong Telu. Jadi kalau kita misalnya mau atau memohon sesuatu baik yang bersifat skala, misalnya kemakmuran, kemudian kesehatan, kesejahteraan, itu tetap Sanggah Merajaan yang punya urusan. Kemudian kalau berkaitan dengan niskala yang metafisik, seperti misalnya, wah udah 4 tahun ini tidak punya keturunan, juga yang berperan adalah Sanggah Pemerajaan. Jadi semua permohonan itu tidak boleh keluar dari Sanggah Pemerajaan, karena di sanalah terminal leluhur itu. Oke, Ji. Maaf saya potong, Ji. Lalu kalau misalkan maaf nih Pak pemirsa, saya bukannya menuduh atau memfitnah, Ji. Tapi kan kita melihat di masyarakat ada gitu. Itu sebenarnya apakah bagus atau kurang bagus, Ji? Gitu. Jadi begini, tadi kan Yulian juga menyebutkan memohon di pura, sebuah pura, bukan di Merajaan. Kita nggak tahu pura mana misalnya. Ini banyak terjadi. Ini risikonya besar. Satu, belum tentu leluhur kita mengiyakan. Karena bagaimanapun juga keturunan itu nggak lepas dari leluhur. Punarbawa ini Punarbawa. Sang Punarbawa itu bagian daripada leluhur. Nah,
Kalau di pura lain belum tentu leluhur. Dan seringkali kita terjebak. Bagaimana jebakannya? Kita mengatakan, wah ini anak saya, ini cucu saya, ini anugerah pura A yang di sana itu. Tetapi ketika kita datang ke pura itu sudah punya niat dari rumah untuk memohon supaya dianugerahi keturunan Suputra, belum masuk ke areal pura, di luar pura ini ada dimensi yang selalu ingin berbuat untuk manusia, tetapi dengan imbalan. Hati-hati. Nah, imbalannya apa? Nah, kita kan nggak pernah tahu imbalannya, karena yang menentukan imbalannya si dimensi itu, bukan kita. Jadi belum kita masuk ke pura, dalam hati kita sudah terbaca. Oh, Julian ini ke sini ingin memohon supaya punya keturunan Suputra. Misalnya gitu. Lah, misalnya begitu. Lah, ini si dimensi langsung oke. Kita berikan. Tetapi si orang ini, si Julian ini nggak tahu kalau dia yang memberikan tuh dimensi itu. Lalu dia masuk ke pura. Di pura baru dia memohon, sudah terlambat. Karena sudah ada yang memberikan dulu, pura nggak akan memberikan reaksi apa-apa. Nah, supaya dampak hal seperti itu tidak terjadi atau tidak dialami lah sama masyarakat umum, sebaiknya yang harus dilakukan seperti apa? Nah, begini, kalau belum melakukan apa-apa, ya merajan tempatnya. Coba ingat, apa ini, Ji? Bagaimana kita membuat si leluhur lewat merajan itu akan Punarbawa memberikan anugerah untuk memperoleh keturunan. Satu, dulu kelompok Aryan di India itu meyakini bahwa dengan menyucikan semua leluhur, maka urusan kekayaan, kesehatan, dan perolehan keturunan tidak sulit. Artinya apa? Kita lalu diberikanlah konsep Pitrarene, hutang pada leluhur. Hutang kita apa? Menyucikan mereka. Kalau mereka sudah cuci, permohonan kita tidak akan sulit dipenuhi oleh beliau-beliau. Dan kita akan mendapatkan jiwa atau roh leluhur yang sudah suci, yang kemudian kalau itu Punarbawa terhadap keturunan kita, kita akan mendapatkan anak juga yang Suputra, tanpa beban. Jadi apa? Di merajan itu kita memohon dengan catatan laksanakan Pitrarene itu dengan Pitra Puja. Sempurnakan. Nah, yang kedua, ini yang sudah terjadi nih. Sudah memohon di pura, dikasih gitu, terlanjur ini. Waduh, sekarang bagaimana supaya tidak harus kita membayar imbalan seperti yang diminta oleh si penghuni itu. Nah, ini gimana? Nah, caranya, ini harus ada upaya memutus hubungan karma antara si penghuni dengan si orang tua anak itu, supaya anaknya tidak diklaim balik oleh si penghuni tadi. Yang ini kan tempat yang dimensi itu. Ada kasus begini ya, Julian ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Beliau bidan yang biasa melayani orang yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Kemudian beliau bercerita, sampai menjelang usia lanjut, keluarga ini tidak punya anak. Anak kandung ya, anak kandungnya. Nah, kemudian beliau bercerita bahwa sewaktu muda, beliau sudah jadi bidan waktu itu. Memohonlah ke sebuah pura. Saya nggak usah sebutkan pura. Ya, saya tahu pura itu. Memohon di sana, hamillah ibu ini. Hamil, tapi ketika jadi selama kehamilan beliau periksa kehamilan secara medis, oke, ada bayi dan lain sebagainya, nggak ada masalah, nggak ada problem. Nah, tiba-tiba menjelang 9 bulan, satu malam ini peristiwa yang metafisik ya, ya tentu, ya orang bilang boleh saja, ini angan-angan nggak masuk akal, tapi itu terjadi menurut cerita si ibu ini. Satu malam ada makhluk, dia menerobos pintu masuk ke kamarnya dia. Serem ya, Ci? Ya, serem nggak? Serem lah. Kalau anak-anak kecil udah serem nggak? Ghost. Ghost ya. Itu berupa monyet besar. Besar. Kemudian monyet itu mengambil sesuatu dari perutnya. Dan besok perutnya kempes. Perutnya kempes, sudah. Tidak ada kehamilan lagi.
Nah, ini terjadi. Nah, itu karena beliau minta mohon anak itu di sebuah pura, tetapi sebetulnya yang memberikan itu bukan pura itu. Artinya kan di luar. Iya, maksudnya hati-hati juga. Nah, oleh karena itu saya selalu sarankan, sudahlah, tidak usah jauh-jauh dari Menajan. Iya. Itulah tempat yang paling efektif dan aman. Serta nyaman, serta sudah disiapkan tanpa kompensasi. Nggak ada risiko. Iya, nggak ada risiko. Nggak ada risiko. Iya. Sudah disiapkan oleh leluhur kita. Benar. Hanya syaratnya laksanakan Pitrarana, sempurnakan leluhur kita, sehingga semuanya akan mudah. Ini yang diyakini dulu oleh kelompok Aryan yang datang ke India, bahwa leluhur itu punya peran yang sangat besar. Kalau mereka sudah disempurnakan, ya di Bali kan ada istilah Betara Yang Guru. Iya. Sudah menjadi Istadewata. Iya, benar. Kembali kepada Rigveda Mandala 10 Sutta 15, para leluhur yang sudah menjadi Istadewata duduk bersama para dewa menikmati soma. Nah, ini sudah sangat jelas. Levelnya udah dewata. Benar, dewata. Nah, ini menurut Hindu. Maka hati-hati. Saya selalu sarankan, tolong jangan. Misalnya ada orang datang ke saya. Iya. Dia sudah punya anak perempuan 2. Ingin dia punya anak laki-laki. Iya. Ya. Kita usaha menolong. Tapi kemudian jangan menjanjikan, wah saya akan memberikan anak laki-laki. Wah, saya seperti punya stok anak laki-laki aja. Atau saya punya siluman ini. Benar. Wah, tetapi tetap kita ingatkan, yang bisa membantu ini adalah leluhur Anda. Benar. Oke, saya atau kita hanya membantu membuka dimensi leluhur sehingga Anda bisa menyampaikan permohonan Anda kepada leluhur Anda. Untuk itu Anda harus sempurnakan dulu leluhur itu sehingga leluhur Anda akan punya kewenangan untuk memenuhi. Karena memohon kepada leluhur itu nggak salah. Nggak ada, bukan berarti kita ngutang. Wah, jangan, nanti kalau mana memohon itu kan berhutang, nanti harus bayar. Nah, itu gimana? Loh, kita ini punya hutang kepada leluhur yang namanya Pitrarana. Kalau kita sudah menyempurnakan leluhur kita, maka hutang itu selesai. Dan leluhur punya kewenangan dan kewajiban untuk mengayomi keturunannya dan memenuhi segala permohonannya sepanjang permohonan itu positif. Jangan yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Nah, inilah dia. Kan nanti jadi ribet. Saya katakan, oke, kita bantu untuk membuka dimensi leluhur. Tapi Anda ngomong sama leluhur, jangan kita disuruh. Yang butuhkan Anda. Benar. Ada syaratnya. Pitrarana itulah muncul. Oke, Haji. Tadi kan sudah sudah disampaikan tentang itu kan polanya seperti apa. Untuk mungkin sedikit Haji sampaikan untuk ritualnya sebenarnya yang simpelnya bagaimana? Mungkin ada, mungkin saya kan kurang begitu paham mendalami. Jadi ritual itu bukan kita yang menolong melakukannya, tetapi mereka yang berurusan, mereka yang yang memerlukan, yang membutuhkan. Ya, misalnya datang saja ke Merajan, cukup dengan 2 sarana. Apa itu, Ci? Permohonan ke atas. Kalau orang Bali ya pakai Daksina Pejati lah. Oh, Daksina Pejati. Ke bawah mohon kepada Pertiwi pakai Segahan. Cukup itu, Ci. Selesai. Tapi ingat, Anda lakukan dengan fokus, jangan main-main, jangan mencoba-coba, jangan iseng-iseng. Ya. Tapi ingat, sebelum itu Pitrarana laksanakan. Setelah itu memohon dengan cara yang mudah. Tapi ingat, tetap di dalam Merajan, tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana. Tidak di orang-orang mana. Tidak di orang pinter. Benar. Tidak di orang pinter tuh dari kata sama Haji. Jangan sampai risikonya besar gitu. Karena kita ada hutang uang yang wajibnya dan harus itu tadi pertama ke leluhur dan yang dilakukan adalah Pitrarana dan tadi bayar Pitrarana itu. Bayar Pitrarananya. Sempurnakan leluhur. Caranya tadi upakaranya. Nah, untuk memohonnya pakai dengan kalau orang Bali ada Daksina Pejati. Dan ini Segahan ke bawah, Pertiwi ke atas. Daksina Pejati. Oke. Selesai aja, simpel ya. Kalau bikin rame bisa saja. Gimana? Bantuannya banyak aja boleh saja. Tapi kan tadi sudah simpel. Tapi itu intinya itu. Iya, intinya gitu. Nah, oke pemirsa, tadi sudah dijelaskan sama Haji tentang bagaimana memperoleh keturunan yang anak seputra gitu kan. Ya. Tadi sudah jelaskan juga ternyata ada juga ritual simpelnya dan juga untuk pemirsa hati-hati gitu dalam hal nunas keturunan gimana gitu, tempatnya di mana gitu kan, itu hal-hal yang
tidak kita ketahui. Iya. Maksudnya udah ada kok polanya di Hindu, iya, yaitu kenapa? Sangga Merajang gitu Iya. kan. Kenapa yang sudah ada pola yang sudah diberikan oleh leluhur iya. terdahulu, kenapa kita pergunakan dengan semaksimal mungkin ya, Betul. Diberdayakan dengan benar lah gitu. Kalau di Hindu kan, Ji. Betul, betul. Nah, nanti untuk pemirsa yang ingin tanya-tanya lagi tentang seputar tadi, tema tadi tentang bagaimana nunas keturunan atau apalah, nanti pemirsa mungkin langsung saja pokoknya komen sebanyak-banyaknya langsung di YouTube Hindu Channel. Langsung kita nanti tanya-tanya sama Haji bagaimana tentang keturunan yang ya mungkin pemirsa ada pengalaman atau sesuatu hal, Ji. Nah, ini terakhir Haji, pesan-pesan lah untuk pemirsa Hindu Channel yang mungkin barangkali hari ini baru menikah gitu kan. Barangkali hari ini ingin memanjatkan doa untuk punya keturunan yang seputra. Monggo Ji, berikan pesan. Jadi begini, khusus untuk pasangan muda. Ya, pasangan muda harus paham apa sih tujuan perkawinan dalam Hindu. Yang pertama, Dharma Sampati. Bersama-sama melaksanakan dharma, termasuk bagaimana kemudian kita menyempurnakan leluhur seperti yang disebutkan dalam Pitrarana. Itu yang pertama. Yang kedua, praja, memperoleh keturunan. Nah, ini cara memperoleh keturunan juga harus berhati-hati. Ya, jangan kemana-mana. Kita sudah diberikan pola, ada Sangga Merajang, di sanalah kita berurusan dengan keturunan untuk memperoleh praja. Anak yang suputra. Yang ketiga, rati. Kita boleh dalam perkawinan ini menikmati kenikmatan seksual itu wajib untuk apa? Untuk membuat sebuah rumah tangga itu tetap guyub, rukun, akur. Nah, ini jadi rumah tangga itu akan tetap hidup itu. Nah, ini yang kedua tadi yang paling penting, hati-hati dalam memohon perolehan anak keturunan yang suputra. Ini, ingat, pasangan muda saya ulangi, ada 3 tujuan perkawinan dalam Hindu. Dharma Sampati, Praja, dan Rati. Oke Haji, Suksema Haji, tadi sudah disampaikan tentang polanya, tentang caranya, dan itu sudah dikasih tahu juga tempatnya di mana gitu kan. Itu yang penting. Ya, sangat penting itu Haji. Sangat penting untuk pemirsa Hindu Channel dimanapun berada. Oke Haji, matur suksema. Sama-sama. Dan semoga Haji selalu sehat dan bisa memberikan selalu pencerahan. Terima kasih pada pemirsa Hindu Channel. Nah, jangan lupa Hindu Channel selalu dukung ke tema-tema kita, apapun itu temanya, entah itu terkait dengan agama atau dengan perspektif atau terkait dengan kepemudaan, muda-mudi. Pokoknya pemirsa selalu dukung, dan kalau ingin melihat video-video lainnya bisa langsung cek di YouTube-nya, itu beragam. Nah, mungkin itu saja Ji untuk obrolan kali ini. Tentang temanya adalah bagaimana nunas keturunan untuk anak seputra. Mari Haji kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Ya Haji, Suksema Haji. Sama-sama.